Ku masih supaya hati yang bagi menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Hai jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatimu. Itulah apinya. Saudara, mari bangunlah, bagaimana berada, menyucikan begitulah. Tuhan beri apinya. Mari kita berdoa. An mau buka dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kau mempermudah kami, Kau mempertimbang kami. Bagi pada kami Tuhan manfaat. Nyatakan firman kami. Nyatakan kuasa. Nyatakan kasih sayang-Mu kepada kami. Tua mara salam dakune meta era salam haleluya. Mazmur 111. Salam. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau urapi kami dengannya. Hingga semua yang Kau rancangkan dengan kami jadi dengan sempurna. Sucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Tuhan, berkati kami berganda-ganda. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat 4 sampai 7. Mazmur 111 ayat 4 sampai 7 yang begini bunyinya. Mazmur 111 ayat 4 sampai 7. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh.
Kita itu ya, bicara tentang Tuhan seringkali kita cuma bicara gitu aja. Tahu nggak bahwa kalau kita bicara tentang Tuhan, itu kita bicara tentang yang maha kuasa. Kita nggak bayangin yang maha kuasa itu kayak apa. Saya ngalami di akhir-akhir ini, bahwa dia maha kuasa itu ya, kita nggak ngerti loh. Bagaimana dia berbuat, bagaimana dia ini dengan kita yang enggak. Saya ngalami bahwa karena banyak pekerjaan itu saya nggak kuat. Nggak kuat karena saya tidak mampu. Dan itu sebabnya saya seringkali ngeluh, saya bilang pengen mati aja, pengen mati aja. Akhir-akhir ini saya ngalami, Tuhan mulai kerjakan. Sebab saya sudah kelihatan nggak kuat. Nah kalau saya tanya orang, kamu kasihan nggak lihat saya? Kalau orang lihat saya kasihan, berarti dia nggak punya harapan dong. Kalau saya mati, kalah, orang lain juga akan mati kalah. Nah kalah itu apa aja bisa terjadi. Atas Tuhan ngajar saya untuk tidak mati dan tidak kalah. Tuhan ngajar saya untuk tidak kalah itu susah. Saya sudah nggak punya harapan, saya sudah nggak punya gairah, saya sudah nggak punya kemauan. Jadi rasanya saya nggak sanggup. Tapi justru itu Tuhan ngajar. Saya janjikan kepada saudara-saudara bahwa kita tidak akan kalah, tidak akan. Kalau saya sendiri kalah, tidak ada harapan loh. Tapi Tuhan ngajar saya bahwa kita bisa menang. Saya ngalami untuk itu tuh ya, untuk bisa menang tuh ngalami dipepet sampai tidak ada harapan sama sekali. Kita baru bicara tentang kemenangan kalau kita sudah nggak ada harapan. Nah, saya ngalami. Lantas Tuhan ngajarin saya. Dia ngajarin tuh real loh, sungguh loh. Saya kan kepengennya mati aja. Terus Tuhan kasih saya kesempatan untuk mati. Pada satu hari, saya itu rasakan gejala-gejalanya kematian itu sudah ada pada saya. Sendirian di Roma, nggak ada siapa-siapa ini, saya rasakan. Dingin tuh dari ujung kaki terus mulai naik. Dan saya nggak mau ngelawan. Dingin tuh terus naik. Sampai saya hilang rasa. Saya nggak kerasa apa-apa. Saya tahu, saya nggak kerasa apa-apa, tapi saya nggak tahu saya itu ada apa nggak tahu. Dan pokoknya udah nggak ada. Tiba-tiba saya rasakan ada sesuatu yang hangat. Mulai dari perut dada saya. Terus badan saya itu begitu hangat, sampai saya nggak perlukan lagi selimut. Dan saya ngalami. Tidak cuma hangat, tapi saya ngalami ada sesuatu yang aneh. Ada kebahagiaan. Dan ternyata itulah kenapa sebabnya Tuhan bilang, diam. Diam. Tuhan punya rencana dengan saya. Dan pada waktu saya diam, saya ngalami kekuatan itu, kebahagiaan itu. Dan karena kebahagiaan itu, saya bangun. Dan itu saya sekarang. Yang anehnya, bersama dengan itu, semua ketakutan, semua rasanya itu ngadepi sesuatu itu hilang. Beban itu semua hilang. Yang ada cuma sukacita aja.
Begitu besar ya, sampai saya tuh cari orang, oh nggak ada orang. Pengen saya ngasih tahu, saya kok aneh sekali. Saya ngalami sukacita. Dan saya ngalami bahwa badan saya itu seger. Tidak pernah gitu. Saya seperti hidup baru. Nah, bahwa saya ditinggalkan pembantu saya mendadak itu nggak mempengaruhi sama sekali. Saya nggak mau ngatur, saya nggak mau apa, saya diam aja. Malah sekarang itu semua itu lebih beres dari dulu. Ngerekam kaset tuh bisa begitu cepat. Tidak nunggak. Tidak nunda. Dan semua jalan sekarang itu begitu enak. Itu Tuhan lakukan cuma dengan satu patah saja. Hanya dengan satu kata saja. Bangun. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Saya dari dulu itu nggak mikir ya. Tapi Tuhan ngajarin saya. Apa yang saya harus lakukan? Begitu sederhana. Kita biasanya nggak percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan itu. Saya paling nggak percaya bahwa saya bisa hidup sekarang begini. Sebab saya tujuannya cuman, udahlah, udah cukup. Jadi kita lihat, Tuhan kalau dia kerja. Gak banyak cincong. Apapun yang terjadi, dia lakukan. Gak banyak cincong. Gak banyak pergumulan. Gak banyak macam-macam. Sederhana. Kemenangan kita itu dia berikan kepada kita sangat sederhana. Di dalam Hosea 14 ayat 7 dan 8. Hosea 14 ayat 7 dan 8. Kita baca firman Tuhan itu begini bunyinya. Hosea 14 ayat 7 dan 8. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Saudara, saya dari dulu tuh kalau baca gini tuh ya, umat berdosa, kebuang, kocar kacir atas Tuhan, kembali. Terus terang aja saya itu gak bisa bayangin kembali gimana. Sekarang saya tahu, saya gak takut ini hilang, susah, macam-macam itu saya nggak takut. Kalau Tuhan kembalikan, itu seperti nggak ada aja, sama sekali nggak ada. Jadi saudara, kita biasanya itu rada trauma. Kalau kita berharap pada Tuhan, kita masih ingat-ingat dulu, susah, nggak enak, macam-macam. Hilang sama sekali. Tuhan kalau kembalikan, dia seperti bikin baru sama sekali. Baru. Kalau saudara pernah minta kepada Tuhan, kita pernah minta, tapi kita punya pikiran sendiri. Kenapa? Karena kita nggak mau minta pikiran kita dibersihkan. Saya juga baru tahu tuh belakangan ini. Saya putus asa gitu tuh ya. Lantas
Saudara Tengkyong datang ke rumah. Saya minta, mana kasetmu? Minggu ini. Dia kasihkan saya. Saya itu nggak tahu denger kasetnya loh, terus terang aja. Tapi kali ini saya disuruh Tuhan denger itu kenapa? Anggota-anggota yang denger khotbahnya hari Minggu yang lalu, terus semua telepon saya. Dan semua bilang, saya krisis, saya mau mati karena mereka nganggap saya mendewakan. Saya kaget, kenapa kok gitu? Saya minta saya dengerin. Saya cari kesalahannya, nggak ada salahnya. Bagus. Saya bilang, di mana Tuhan salahnya? Atas Tuhan tunjukin. Biasanya, dan kali itu juga dia, khotbah itu, dia pilih yang baik, dia cari yang baik untuk sidang jemaatnya. Jadi, ada mulai dengan kesaksian di Ambon, ada hamba Tuhan, penggal kepalanya balik nyambung lagi. Bagus kan? Apa salahnya? Atas Tuhan ngajari. Salahnya ialah kalau dia sudah mulai dengan pikiran yang baik, terus nggak lagi cari pikiran Tuhan. Jadi dia tidak akan minta kepada Tuhan untuk membersihkan pikirannya. Jadi pikirannya sudah baik. Nah, pikiran yang kita rasakan sudah baik itu yang salah. Atas Tuhan ngajarin saya untuk bikin khotbah. Selalu tiap saat pakai minta dibersihkan pikiran. Jadinya lain. Jadinya bukan bagus. Dan rata-rata itu khotbah itu begitu. Jadinya bukan bagus, tetapi jadinya adalah bersihkan pikiran, turun. Nah, kalau saya bersihkan pikiran saya dan saya ngomong, saudara nggak bisa nolak itu. Apa yang saya katakan itu firman Tuhan. Tapi kalau saya mikir sendiri yang bagus-bagus, yang saya katakan itu tidak firman Tuhan. Jadi ini loh yang Tuhan ngajari. Bersihkan pikiran. Saudara tidak selalu bersihkan pikiran kan? Seringkali kan udah masuk pikiran sendiri, terus mulai mikir sendiri, ngarang sendiri gitu-gitu, terus gagal. Terus nanti kenapa? Nah, kalau kita mau jalan dengan selamat, biarlah selalu kita minta pikiran itu dibersihkan. Jangan sekali-kali merasa pikiran saudara itu sudah cukup baik. Kalau sekarang ini saya minta pikiran saya dibersihkan, 1 menit lagi saya bisa salah. Kalau enggak 1 menit lagi saya minta pikiran saya dibersihkan lagi. Tiap saat, continuous. Nah, kalau kita continuous dibersihkan pikiran kita, baru kita ngalami jalan yang kita tempuh itu aneh, lain. Jalan yang kita tempuh itu tidak ada yang salah. Nah, itu yang Tuhan mau kita jalani. Kalau kita sama sekali tidak pakai pikiran sendiri, tapi yang Tuhan mau, baru kita akan mengalami jalan yang ajaib dengan Tuhan. Nanti perkara-perkara yang ajaib itu terjadi. Perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita sangka terjadi. Tapi untuk itu kita mesti setia, continuous, tanpa berhenti minta Tuhan bersihkan pikiran kita. Loh, saudara-saudara, sebetulnya ini nggak aneh kan? Kalau saya minta saudara bersihkan Jobin ini, dan saya datang 15 menit lagi, saya bisa ngomeli saudara.
Oh, suruh bersihkan aja kok ada sujen sate apa di situ. Loh, ya kan? Tapi sujen satenya itu datang 5 menit kemudian dari ini. Dan itu sudah saudara bersihkan, terus sujen satenya jatuh. Ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat, mau berhasil benar, setiap saat sebelum sujen sate datang, udah bersih, kedatangan sujen sate, bersihin lagi. Nah, hidup tuh begitu. Setiap menit saudara jalan, itu bisa kemasukan pikiran sendiri. Kalau mau tidak, terus kerja juga gitu. Baru saya mengerti bahwa itu jalannya Tuhan. Sangat sederhana. Di dalam Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya kan? Ya, iya itu kan kalau kita biasanya kita sangka iya. Tapi kalau kita jalan kita yang nentukan sendiri. Memang betul ini. Manusia tidak berkuasa. Tidak berkuasa. Untuk tiap langkah yang kita mau ambil. Sudah dengan rencana atau tidak dengan rencana. Kita butuh dibersihkan oleh Tuhan pikiran kita. Asal kita mau merendahkan diri. Asal kita nggak sombong. Asal kita mau merendahkan diri dan tiap langkah yang kita mau ambil itu. Kita minta pikiran kita dibersihkan. Semuanya akan jalan bukan saja selamat. Tetapi semua akan jalan itu ajaib sekali. Perkara-perkara yang kita tidak duga, tidak sangka itu terjadi. Dan kita cuma bersorak-sorak aja, bersuka cita. Bahwa kita lakukan bukan maksudnya itu, jadinya itu. Dan terus begitu terus. Itu boleh kita nikmati setiap saat. Kalau kita sadar itu saja. Sadar kan? Susah untuk menyadari bahwa manusia tidak bisa menentukan langkah sendiri. Susah. Kalian sudah merencanakan mau ke Belanda? Pikir sudah jadi begitu? Enggak. Kalian butuh tiap langkah minta Tuhan membersihkan pikiran kalian. Kalau kalian mau jalan, mau menikmati, ini semua akan jadi perkara yang dinikmati. Kalian butuh membersihkan pikiran kalian. Biasanya kita nggak bisa. Kalau sudah punya rencana jauh-jauh ini sudah tulus, pikiran kita dikuasai itu. Jadi macam-macam nanti. Ribut, macam-macam itu terjadi. Sadarlah, selangkah pun kalian gak bisa bikin. Dan kalian butuh tiap langkah untuk membersihkan pikiran kalian. Jalan dengan pikiran yang tidak bersih akan membuat kalian salah jalan. Dan itu akibatnya banyak. Jadi perhatikan baik-baik. Apakah bersih benar pikiran kalian?
tiap langkah. Anak-anak juga. Ya, biarlah selalu jalan dengan pikiran yang bersih. Dan kalian akan nikmati nikmatnya Tuhan yang membuat bahagia. Dan ringannya, enaknya, entengnya kita jalan dengan Tuhan. Amin. Chiamene corazza la pene matana go amar e la matanare cosa la car haleluya. Tuhan Yesus, beri kami makan tubuh-Mu. Engkau baik. Terima kasih, Yesus. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan, beri kami juga minum darah-Mu. Terima kasih, Yesus. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menebus dosamu. Ambillah. Minumlah darah Kristus. Amin. Shoar banayane kalavan amaloa ea kamare haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.